Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan ASN yang saya hormati dimanapun berada, dari kota sampai desa, dari pesisir sampai pegunungan, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur, coba bayangkan satu momen ini. Pagi hari yang biasa saja. Bangun seperti biasa. Ada yang langsung nyapu halaman, ada yang ke dapur bikin teh hangat, ada yang siap-siap antar cucu sekolah, ada juga yang santai duduk di teras, menikmati udara pagi sambil dengar suara burung. Lalu seperti kebiasaan zaman sekarang, tangan otomatis ambil handphone. Buka WhatsApp, cek kabar keluarga, lihat grup pensiunan yang semalam rame banget. Atau mungkin iseng buka aplikasi bank. Dan tiba-tiba, ada notifikasi masuk. Dana masuk. Bapak Ibu klik pelan-pelan. Jantung mulai agak deg-degan. Lalu muncul angka. Bukan angka receh. Bukan angka kecil. Angka yang bikin mata agak membesar. Angka yang bikin tangan mungkin sedikit gemetar. Puluhan juta rupiah. Bahkan untuk sebagian orang, bisa lebih, tergantung masa kerja dan golongan terakhir dulu waktu aktif. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada yang langsung senyum sendiri tanpa sadar. Ada yang diam, mantengin layar, takut salah baca. Ada yang panggil pasangan, "Bu, coba lihat ini deh, bener nggak sih?" Ada yang spontan bilang, "Alhamdulillah," sampai mata berkaca-kaca. Tapi setelah rasa bahagia itu datang, biasanya muncul satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Ini uang dari mana? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan inilah yang belakangan ini lagi sering banget muncul di mana-mana. Di warung kopi, di pos ronda, di pengajian, di grup WhatsApp pensiunan, bahkan di obrolan keluarga. Isunya satu, rapel pensiun, penyesuaian, dan kabar kenaikan yang katanya akan cair di tahun 2026. Banyak yang nyebut-nyebut bulan Maret. Ada yang share kabar dengan penuh semangat, seolah-olah sudah pasti. Ada yang menerimanya dengan penuh harap. Ada juga yang malah makin gelisah karena infonya simpang siur. Saya paham banget, Pak, Bu. Kalau informasi datang dari berbagai arah, apalagi dibumbui kata-kata seperti pasti, fix, resmi, sudah tanda tangan, pikiran kita bisa campur aduk. Senang iya, tapi takut kecewa juga iya. Mau percaya, tapi takut ketipu. Harapannya besar, tapi pengalaman hidup ngajarin kita buat tetap hati-hati. Makanya sebelum kita ke bawah arus kabar yang muter terus, yuk kita duduk bareng sejenak. Kita luruskan dulu pengertiannya dari dasar. Karena seringkali yang bikin ribet itu bukan peristiwanya, tapi cara informasi itu sampai ke kita yang nggak utuh. Sekarang kita bahas dulu pelan-pelan. Sebenarnya rapel itu apa? Rapel itu bukan uang misterius. Bukan hadiah dadakan. Bukan bonus kejutan yang turun dari langit. Rapel itu sederhana. Rapel adalah pembayaran selisih kekurangan yang seharusnya sudah diterima sejak bulan-bulan sebelumnya, tapi baru dibayarkan belakangan secara sekaligus. Supaya gampang, saya kasih ilustrasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan Bapak Ibu punya langganan tukang sayur. Setiap hari datang, harga tomat sekian, cabai sekian. Lalu tanggal 1 Januari harga pasar naik. Tapi karena suatu hal, si tukang sayur masih nulis harga lama di buku catatan selama beberapa waktu. Bapak Ibu tetap bayar sesuai yang tertulis. Beberapa bulan kemudian, tukang sayur baru sadar, loh, selama ini ada selisih nih. Akhirnya selisih itu dihitung dan diminta sekaligus. Nah, selisih yang dibayar sekaligus itulah rapel. Dalam urusan pensiun kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Ada kebijakan penyesuaian yang membuat besaran berubah. Tapi penerapannya tidak selalu langsung berjalan di hari yang sama ketika kebijakan ditetapkan. Kenapa? Karena ini menyangkut sistem, data, validasi, penyesuaian anggaran, dan penyaluran ke jutaan penerima. Selama sistem angka baru belum diterapkan, penerima masih menerima angka lama. Begitu sistem siap, selisihnya dihitung, lalu dibayarkan sekaligus. Jadi kalau nanti ada dana masuk cukup besar dan dikaitkan dengan rapel, itu bukan uang nyasar. Secara konsep, itu masuk akal dalam administrasi. Lalu kenapa banyak yang menyebut Maret tahun 2026? Kok Maret? Kenapa bukan Januari atau Februari? Begini, Pak, Bu. Dalam administrasi negara, apalagi yang menyangkut penyaluran dana besar, ada tahapan yang harus dilalui. Ada aturan dasar, aturan teknis, penyesuaian anggaran, sinkronisasi data, penyiapan sistem, sampai penjadwalan penyaluran.
Awal tahun biasanya masih masa pembenahan setelah tutup tahun anggaran sebelumnya. Jadi banyak yang menganggap Maret lebih realistis sebagai titik awal penyaluran skala besar dibanding Januari yang masih padat penataan. Tapi saya tekankan satu hal penting. Kalau orang bilang Maret, jangan bayangkan semuanya cair di hari yang sama. Penyaluran dana besar biasanya bertahap. Ada yang masuk lebih awal, ada yang beberapa hari kemudian. Sistem perbankan memang cepat, tapi tetap ada urutan dan mekanisme. Jadi kalau ada tetangga bilang, saya sudah dapat kok, sementara Bapak Ibu belum, jangan langsung panik. Itu tidak otomatis berarti tidak kebagian. Sangat mungkin tahapannya berbeda. Sekarang kita bahas soal nominal. Ini juga sering bikin penasaran. Siapa yang berpotensi dapat rapel lebih besar? Jawabannya sederhana tapi adil. Besarnya rapel tergantung dua hal utama, selisih per bulan dan berapa lama periode selisih itu dihitung. Selisih per bulan dipengaruhi golongan terakhir dan masa kerja. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, biasanya dasar pensiunnya lebih besar. Kalau ada penyesuaian, selisih bulanannya pun bisa lebih besar. Ketika selisih itu dikalikan beberapa bulan, total rapelnya bisa terlihat besar. Tapi di sini saya mohon, jangan terjebak budaya banding-bandingin di grup. Karena yang sering terdengar cuma angka akhirnya. Padahal di balik angka itu ada cerita panjang. Ada yang masa kerjanya 34 tahun, ada yang 25 tahun. Ada yang golongan terakhirnya beda. Ada yang status keluarganya beda sesuai data tercatat. Kalau dengar orang bilang, saya dapat sekian, jangan langsung ukur diri pakai penggaris orang lain. Itu seperti membandingkan ukuran baju tanpa lihat ukuran badan. Pasti bikin gak nyaman. Sekarang kita pakai ilustrasi kasar saja supaya kebayang. Misalnya selisih per bulan Rp300.000. Kalau dihitung 12 bulan, kira-kira jadi Rp3.600.000. Kalau selisihnya Rp500.000 per bulan dikali 12, jadi sekitar Rp6 juta. Kalau selisihnya Rp900.000 per bulan dikali 12, jadi sekitar Rp10.800.000. Dari sini kelihatan jelas, kunci besarnya rapel itu ada di selisih bulanan dan panjang periode akumulasi. Sekarang yang paling penting, apa yang harus dilakukan dari sekarang? Pertama, cek data. Pastikan identitas sesuai dokumen, nama, nomor yang terkait pensiun, golongan terakhir, masa kerja, semuanya sesuai SK dan dokumen resmi. Kalau ragu, tanyakan lewat jalur resmi. Biasanya dokumen yang sering dibutuhkan seperti KTP, KK, SK pensiun, buku tabungan, dan dokumen pendukung lain. Lebih baik capek sedikit sekarang daripada panik besar nanti. Kedua, cek rekening bank. Jangan anggap karena tiap bulan dipakai terima pensiun pasti aman. Kadang ada kendala teknis, perubahan status, atau hal lain yang nggak kita sadari. Datang sebentar ke bank penyalur, minta dicek status rekening. Langkah kecil tapi bikin hati tenang. Ketiga, rapikan dokumen. Buat satu map khusus. Simpan di tempat aman tapi mudah diambil. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, nggak perlu bongkar lemari sambil deg-degan. Keempat, jaga pola informasi. Di era digital, hoaks itu cepat banget menyebar. Apalagi kalau soal uang. Kalau ada kabar yang terlalu heboh, terlalu memaksa, terlalu mengancam, atau terlalu menjanjikan, berhenti dulu. Cek sumbernya. Kalau cuma katanya, jangan dijadikan pegangan utama. Sekarang kita masuk ke bagian paling rawan, penipuan. Setiap ada isu pencairan dana besar, hampir pasti ada oknum yang mau ambil keuntungan. Modusnya bisa halus banget. Ngaku petugas, ngaku dari lembaga tertentu, pakai foto profil rapi, bahkan pakai logo instansi. Bahasanya sopan, meyakinkan, tapi ujung-ujungnya minta data atau minta uang. Pegang satu aturan emas ini, Pak, Bu. Jangan pernah kasih OTP ke siapapun. OTP itu kunci. Kalau ada SMS berisi kode, itu bukan untuk dibagi. Siapapun yang minta, dengan alasan apapun, jangan kasih. Begitu OTP diberikan, sama saja buka pintu rumah sendiri untuk pencuri. Selain OTP, jangan pernah kasih PIN, password, atau data sensitif lewat chat atau telepon. Pihak resmi tidak akan minta itu. Waspadai juga yang bilang ada biaya administrasi, biaya percepatan, atau janji bisa bantu cair cepat asal kirim sejumlah uang. Hak yang disalurkan lewat sistem resmi tidak berjalan lewat perorangan yang minta bayaran. Kalau ada yang minta uang untuk memperlancar rapel,
Itu patut dicurigai. Hati-hati juga dengan link sembarangan. Kadang dibuat mirip halaman resmi. Begitu kita klik dan isi data, datanya dicuri. Kalau ragu, minta bantuan anak atau cucu yang lebih paham teknologi. Nggak usah gengsi, lebih baik bertanya daripada jadi korban. Menunggu kabar seperti ini memang bisa menguras emosi. Di grup ada yang teriak sudah dapat. Yang lain mulai panik, kok saya belum? Suasana jadi tegang, padahal pencairan bisa bertahap. Jaga emosi, jaga kesehatan. Uang itu penting, tapi kesehatan dan ketenangan jauh lebih mahal. Kalau nanti dana benar-benar masuk, jangan terburu-buru dibelanjakan. Euforia itu wajar, tapi keputusan terbaik lahir dari kepala dingin. Ambil waktu, ucap syukur, lalu buat rencana sederhana. Prioritaskan kebutuhan penting, mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk kewajiban yang ingin diselesaikan, mungkin untuk dana darurat. Mungkin membantu keluarga dengan cara bijak, supaya rezeki yang datang bukan cuma besar nominalnya, tapi panjang berkahnya. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau pensiunan yang seharusnya menerima rapel sudah meninggal? Pada prinsipnya, hak yang tertunda biasanya memiliki mekanisme pengalihan kepada ahli waris sah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kalau ada keluarga mengalami, urus lewat jalur resmi, bukan lewat perantara yang janji bisa cepat. Kalau ada kesalahan data atau nominal tidak sesuai, laporkan lewat jalur resmi dengan dokumen pendukung. Administrasi bisa dikoreksi, yang penting sabar dan ikuti prosedur. Intinya satu yang harus nempel di hati. Rapel itu hak yang tertunda, bukan uang misterius. Pencairan bisa bertahap, jadi jangan panik kalau belum masuk bersamaan dengan orang lain. Nominal bisa berbeda karena golongan, masa kerja, dan data masing-masing. Dan yang paling penting, jangan sampai euforia bikin lengah terhadap penipuan. Jangan kasih OTP, jangan kasih PIN, jangan klik link sembarangan, jangan bayar siapapun yang janji jalur cepat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan Bapak Ibu semua. Semoga yang menjadi hak diberikan dengan lancar, penuh berkah, tanpa kendala. Semoga hati tetap tenang, tubuh tetap sehat, keluarga selalu dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.